Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 Prodi D3 Rega Medis Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini kami ingin menyampaikan materi tentang anatomi dan fisiologi sistem reproduksi wanita. Tapi sebelum masuk ke materi, izinkan saya dulu untuk memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 4 orang, yaitu ada Aikesi Utami, Azahra Putra Romadona, Jevita Ika Erlambang Putri, dan Prita Hayu Pramesti. Di sini kami akan membahas tentang anatomi sistem reproduksi wanita, fisiologi sistem reproduksi wanita. Untuk materi yang pertama yaitu tentang anatomi sistem reproduksi wanita. Anatomi reproduksi wanita terdiri dari 2 bagian, yaitu organ luar tubuh atau bisa disebut dengan eksternal reproduksi dan organ dalam tubuh atau disebut dengan internal reproduksi. Untuk eksternal reproduksi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada mons veneris, labia mayora, labia minora, dan klitoris. Eksternal reproduksi yang pertama yaitu ada mons veneris. Mons veneris sering disebut juga dengan mons pubis, yaitu bagian organ eksternal reproduksi yang sedikit menonjol dan terlihat dari luar dan merupakan bagian yang menutupi tulang kemaluan. Mons pubis terbentuk oleh jaringan lemak di bawah kulit dan biasanya ditumbuhi oleh rambut sejak masa pubertas. Yang kedua ada labia mayora. Labia mayora sering disebut dengan bibir besar alat kelamin wanita karena bentuknya yang menyerupai dengan bibir. Terdapat 2 buah labia mayora kanan dan kiri. Labia mayora merupakan bagian lanjutan dari mons veneris yang memanjang ke bawah dan bersatu membentuk perineum. Labia mayora tersusun oleh jaringan lemang dan kelenjar keringat. Pada saat dewasa, labia mayora biasanya ditumbuhi oleh rambut. Yang ketiga ada labia minora. Labia minora memiliki bentuk hampir sama dengan labia mayora, namun ukurannya lebih kecil. Terdapat 2 buah labia minora, kanan dan kiri. Labia minora tersusun atas jaringan lemak. Jaringan tersebut memiliki banyak pembuluh darah sehingga dapat meningkatkan gairah saat berhubungan seksual. Dan yang terakhir ada klitoris. Klitoris berbentuk tonjolan kecil dan bersifat erektil. Erektil merupakan satu jenis jaringan khusus yang akan bengkak dan membesar karena adanya aliran darah ke dalamnya. Pada ujung klitoris terdapat banyak pembuluh darah. Oleh karena itu, klitoris sangat sensitif terhadap rangsangan seksual. Berikut adalah gambar organ eksternal reproduksi. Selanjutnya, internal reproduksi. Internal reproduksi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada vagina, kemudian uterus, tuba fallopi, dan yang terakhir ada ovarium. Internal reproduksi vagina. Vagina merupakan penghubung antar organ eksternal dan organ internal sistem reproduksi wanita. Bagian yang menonjol pada uterus yang disebut dengan portio. Vagina berbentuk tabung memiliki panjang kurang lebih 8-10 cm. Terdapat lendir yang dihasilkan oleh dinding vagina dan 1 kelenjar, yaitu kelenjar Bartolini. Lain itu, vagina memiliki bagian kulit penutup vagina dan selaput darah atau hymen. Di uterus. Uterus merupakan organ internal sistem reproduksi wanita yang sering disebut dengan rahim. Organ ini terbentuk seperti buah pir dengan ruang di dalamnya berbentuk segitiga, terletak di antara kandung kemih dan rektum pada rongga pelvis wanita dan memiliki fungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya janin. C. Tuba fallopi. Tuba fallopi disebut juga dengan saluran telur berjumlah sepasang kanan dan kiri yang bagian ujungnya melekat pada uterus. Tuba fallopi dibagi menjadi
4 bagian, yaitu 1. Pars interstitialis, 2. Pars ischica, 3. Pars ampullaris, 4. Infundibulum. Ovarium berbentuk oval, berjumlah pasang kanan dan kiri dengan ukuran masing-masing kurang lebih 2 x 4 x 1,5 cm. Fungsi ovarium yaitu mengeluarkan hormon estrogen dan progesteron serta mengeluarkan sel telur atau ovum setiap bulannya, dan itu yang disebut menstruasi. Berikut adalah gambar organ internal reproduksi. Materi selanjutnya yaitu fisiologi sistem reproduksi wanita. Fisiologi sistem reproduksi wanita dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu siklus menstruasi dan gangguan menstruasi. Fisiologi. Proses awal fisiologi pada wanita dimulai dengan hipotalamus mensekresi hormon gonadotropin releasing hormon pada usia 8-9 tahun dan mencapai puncaknya pada usia 11-15 tahun. Kondisi ini dikenal dengan pubertas. Seorang wanita memiliki 100.000 folikel primer. Setiap folikel mengandung sel telur. Setelah sel telur matang, folikel akan mengeluarkannya dari ovarium. Proses ini disebut dengan ovulasi. Setelah sel telur habis diovulasikan, maka seorang wanita tidak lagi mengalami menstruasi dan masa ini disebut dengan menopause. Siklus menstruasi. Siklus menstruasi dibedakan menjadi 4 fase, yaitu fase regenerasi atau fase pasca menstruasi, fase proliferasi atau fase folikuler, fase luteal atau fase sekresi, dan yang terakhir ada fase menstruasi. Siklus menstruasi. A. Fase regenerasi atau fase pasca menstruasi. Pada fase ini terjadi proses pemulihan dan pembentukan kembali lapisan endometrium uterus, sedangkan ovarium mulai beraktivitas kembali membentuk folikel. B. Fase proliferasi atau fase folikuler. Fase proliferasi adalah fase pertumbuhan folikel primer menjadi folikel de Graaff. Masa ini adalah masa paling subur bagi seorang wanita. Folikel yang sudah masuk dalam kurung folikel de Graaff dalam kurung menghasilkan hormon estrogen. C. Fase luteal atau fase sekresi. Fase luteal adalah fase di mana uterus siap menerima dan memberi makanan zigot atau sel telur yang telah dibuahi. Setelah proses ovulasi, LH mengubah folikel menjadi badan yang berwarna kuning yang disebut dengan korpus luteum. Sehingga folikel tidak memproduksi hormon estrogen lagi, namun memproduksi hormon progesteron. D. Fase menstruasi. Fase menstruasi adalah masa terjadinya proses perseluruhan lapisan endometrium uterus disertai pengeluaran darah dari dalamnya. Apabila sel telur yang berovulasi dan dibuahi sperma, maka produksi estrogen terhenti. Menurunnya kadar estrogen dalam darah menyebabkan aktivitas hipofisis juga menurun dalam memproduksi LH. Gangguan menstruasi. Gangguan menstruasi terdiri dari 5 penyakit. Yang pertama ada dysmenorrhea, menorrhagia, polymonorrhea, oligonorrhea, dan yang terakhir ada amenorrhea. Gangguan menstruasi. A. Dysmenorrhea adalah kondisi nyeri menstruasi yang memaksa wanita untuk beristirahat atau berakibat pada menurunnya kinerja dan berkurangnya aktivitas sehari-hari. Bahkan dapat membuat wanita tidak memiliki energi untuk menjalani hari sebagaimana biasanya. B. Menorrhagia adalah kondisi pendarahan menstruasi yang banyak dan lebih lama dari normal. C.
C. Polymenorrhea adalah kondisi siklus menstruasi yang lebih pendek dari biasanya, yaitu kurang dari 21 hari. D. Oligomenorrhea adalah kondisi siklus menstruasi memanjang lebih dari 35 hari. E. Amenorrhea adalah kondisi terjadinya keterlambatan atau tidak adanya menstruasi selama 3 bulan berturut-turut.